Tulang terdiri dari tulang tengkorak, berfungsi melindungi otak. Tulang belakang berfungsi menopang kepala. Tulang dada berfungsi melindungi organ vital. Tulang rusuk berfungsi melindungi jantung, paru-paru, dan hati. Tulang belakang berfungsi menyokong tubuh. Tulang gelang panggul berfungsi penyangga organ di bagian perut. Tulang kelangkang berfungsi penopang berat badan bagian atas ketika duduk atau berdiri. Tulang ekor atau coccyx mendukung atau menjaga kestabilan dalam posisi duduk. Tulang pergelangan berfungsi sebagai penghubung antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Tulang telapak tangan berfungsi sebagai penghubung antara tulang pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Tulang jari tangan memberi struktur pada telapak tangan. Tulang paha atau femur membantu kaki bergerak lurus atau menekuk. Tulang tempurung lutut berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Tulang betis berfungsi memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Tulang kering berfungsi sebagai penyambung antara lutut dan pergelangan kaki, juga sebagai penopang berat badan. Selanjutnya, tulang selangkah mencegah dislokasi pada bahu. Tulang belikat, tempat melekatnya 13 otot dan ligamen. Tulang lengan atas sebagai tempat melekatnya banyak otot penting yang ada di bagian lengan sekaligus mendukung pergerakan lengan. Tulang mengumpil membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang hasta sebagai alat gerak, selain itu juga berfungsi untuk menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang duduk membantu gerak bagian atas kaki. Selanjutnya, tulang pergelangan kaki. Untuk menjaga kestabilan bingkai bawah tubuh, tulang telapak kaki menopang berat tubuh. Tulang jari kaki menjaga keseimbangan. Selanjutnya, tulang bagian belakang terdiri dari tulang belakang sebagai penyangga kepala, bahu, tubuh manusia agar mampu berdiri tegak, duduk, bagian, dan bergerak dengan fleksibel. Cervical vertebrae menopang dan memberi stabilitas pada kepala yang memungkinkan kepala bergerak di semua bidang gerak. Tulang belakang bawah, lumbar vertebrae, sebagai penanggung sebagian besar berat badan serta tekanan saat mengangkat atau membawa barang. Tulang kelangkangan sacrum, penopang berat badan bagian atas ketika duduk atau berdiri. Tulang ekor mendukung dan menjaga kestabilan dalam posisi duduk. Tulang pergelangan tangan sebagai penghubung antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Tulang telapak tangan berfungsi sebagai penghubung antara tulang pergelangan tangan dengan jari-jari. Tulang jari tangan berfungsi memberi struktur pada telapak tangan. Selanjutnya, kranium melindungi otak sekaligus menopang struktur kepala termasuk rongga hidung dan mata. Tulang belakang, atlas, menjaga tulang kepala supaya tetap tegak. Mandibel atau rahang bawah, membentuk struktur mulut dan melindungi saraf-saraf dan otot-otot penting di sekitar mulut dan tengkorak. Klavikula atau tulang selangkah, menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa.
Scapula, tulang belikat menstabilkan postur tubuh. Humerus, tulang lengan atas. Menggerakkan tubuh bagian atas. Ribs, tulang rusuk, melindungi organ di rongga dada, membantu pernapasan, dan memberikan dukungan untuk ekstremitas atas. Ulna, tulang hasta, mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Pelvic grid, tulang panggul, penyangga organ di area perut. Femur, tulang paha, membuat manusia dapat berjalan dan menyokong tubuh yang berat. Tibia, tulang kering, sebagai penopang berat badan dan juga penyambung antara lutut dan pergelangan kaki. Tulang betis, memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Tulang telapak kaki, mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia, juga memastikan Anda bisa lari, melompat, maupun berdiri. Selanjutnya otot. Otot terdiri dari orbicularis oculi sebagai otot sphincter mata. Deltoid membentuk struktur bulat pada bahu. Latissimus dorsi, otot terbesar pada tubuh yang bertanggung jawab atas adduksi dan ekstensi bahu. Triceps brachii, menahan lengan pada sendi siku. Brachioradialis, melenturkan lengan bawah pada siku. Rectus abdominis, menunjang pergerakan tulang belakang dan menjaga kestabilan saat melakukan latihan menekuk ke samping. Sartorius, dapat menggerakkan sendi panggul dan lutut. Gracilis, menarik pinggul dan paha ke arah tubuh. Factus lateralis, ekstensor kesendian lutut. Rectus femoris. Rectus femoris sebagai stabilisasi aktif sendi lutut dan juga berperan dalam pergerakan sendi. Vastus medialis, berkontribusi untuk pelacakan pentala yang benar. Gastrocnemius, berkontribusi untuk pelacakan pentela yang benar. Selanjutnya, temporalis, yang bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran, memori, dan emosi. Masseter berfungsi untuk mengunyah, membuka, dan menutup mulut. Sternocleidomastoid, melenturkan leher. Trapezius, sebagai penyusun struktur leher, bahu, punggung manusia. Biceps brachii, biceps brachii, melenturkan siku. Brachioradialis, melenturkan lengan bawah pada siku. External oblique, menstabilkan tulang belakang ketika lo ngelakuin gerakan memutar atau membungkuk. Tibialis anterior, meluruskan dan menarik kaki. Kemudian di bagian belakang, trapezius menahan gerakan bahu dan lengan agar tidak jatuh. Temporalis, yang bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran, memori, dan emosi. Masseter, fungsinya mengunyah, membuka, dan menutup mulut. Deltoid, menggerakkan lengan menjauhi tubuh. External oblique,
melakukan gerakan memutar dan membungkuk. Gluteus medius berperan penting dalam penggerakan pinggul gluteus maximus untuk menstabilkan gerakan punggung bagian bawah dan kaki. Soleus sebagai plantar flexor yang kuat pada sendi pergelangan kaki. Biceps femoris untuk memanjangkan kaki dan paha di sendi panggul. Semitendinosus melakukan gerakan pada anggota gerak bawah pada tubuh manusia. Gastrocnemius dan soleus sebagai pelantar flexor yang kuat pada sendi pergelangan kaki. Kemudian sendi. Sendi terdiri dari sendi peluru, merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah termasuk gerak memutar. Sendi peluru memiliki rongga sendi dengan ruang yang ujungnya membuat seperti bola. Contohnya adalah sendi di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dan tulang paha. Sendi putar, kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar rotasi dari tulang lain. Sendi putar ini membuat bagian kepala bisa bergerak memutar, contohnya di bagian leher. Sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu, membantu tulang bergerak searah menyerupai pintu yang dibuka tutup, contohnya di bagian lutut dan siku. Sendi pelana, membantu menggerakkan tulang ke bagian arah yakni ke samping kiri dan kanan, serta gerakan ke depan dan ke belakang. Sendi ini tidak mampu bergerak memutar. Contoh sendi pelana di bagian pangkal tulang ibu jari. Sendi gulung atau condyloid, sendi yang dapat digerakkan ke samping dan maju mundur, akan tetapi tidak mengitari poros. Contohnya sendi yang menghubungkan jari dan telapak tangan. Sendi geser. Sendi ini memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lain. Sendi geser bisa dikenali di bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Contohnya bisa dilihat pada bagian sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Selanjutnya, tendon. Tendon, ikatan jaringan fibrus ujung dari otot dan menempel kepada tulang. Fungsi tendon bekerja dengan menghantarkan gaya mekanik kontraksi otot ke tulang yang berfungsi untuk menggerakkan tulang atau struktur ketika otot kontraksi. Dan juga salah satu jaringan penyambung yang berperan untuk menghubungkan otot dengan organ lainnya agar bisa bergerak dengan lebih baik. Selanjutnya, bursa. Itu kantong kecil berisi cairan dari jaringan ikat di atas bagian yang bergerak sendi. Bursa dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Fungsi bursa. Kandung cairan atau biasa disebut bursa berfungsi sebagai bantalan di antara tulang dan tendon. Bantalan tersebut memiliki fungsi agar tulang sendi dan otot tidak bergesekan satu sama lain saat bergerak. Selanjutnya, ligamen. Di sini ada LCL, ligamen penunjang utama pada sisi luar lutut. Di sini ada ACL, jaringan yang menghubungkan tulang paha dengan tulang kering di lutut. Di sini ada MCL, jaringan ikat yang menghubungkan tulang paha dengan tulang kering di sisi dalam. Di sini ada PCL, ligamen terkuat pada lutut. Ligamen ini mencegah tibia bergerak terlalu banyak dan menggelincir ke belakang femur. Ligamen.
Susunan serabut jaringan ikat kenyal dan fleksibel dan mempertemukan kedua ujung tulang. Ligamen salah satu jaringan yang berperan dalam pergerakan. Ligamen ini berfungsi untuk menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya dan membantu pergerakan persendian. Tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari elastis, memberi kekuatan dan kelenturan untuk organ maupun struktur tubuh. Fibosa, memberi proteksi dan penyongkol. Fialin melapisi tulang pada persendian pembentuk kerangka. Embiorik, memberi kemungkinan tulang rusuk bergerak saat bernapas. Kartilago. Kartilago, tulang rawan terdiri dari serabut yang dilekatkan pada suatu gelatin yang kuat, tetapi fleksibel, tidak memiliki vaskulen nutrisi melalui proses difusi melalui cairan sinovial.